Apakah Yesus pembawa damai atau pedang? Kontroversi Kitab Matius 10 ayat 34-36. Selamat datang kembali di Kristen Channel and Source. Hari ini, kita akan membahas salah satu ayat Alkitab yang paling sering membuat kita terdiam, mengernyitkan dahi, dan bertanya-tanya. Apakah ini benar-benar dikatakan oleh Yesus? Ayat ini, yang mungkin akan mengguncang pemahaman Anda tentang siapa Yesus sebenarnya, terdapat dalam Kitab Matius 10 ayat 34-36. Yesus berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang adalah orang-orang seisi rumahnya." Pedang, memisahkan, musuh adalah keluarga sendiri. Ini adalah pernyataan yang mengejutkan, bukan? Bagaimana mungkin Yesus, yang kita kenal sebagai Pangeran Damai, yang mengajarkan untuk mengasihi musuh, yang berkhotbah tentang kebahagiaan bagi para pembawa damai, justru berkata bahwa ia datang untuk membawa pedang dan perpecahan? Kontradiksi yang nyata, ayat pedang yang bertentangan dengan ayat damai. Mari kita letakkan ayat ini berdampingan dengan apa yang Yesus sampaikan dalam khotbah di bukit, di Injil Matius pasal 5. Sebuah ajaran yang menjadi inti etika Kristen. Matius 5 ayat 44. "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Di satu sisi, kita punya ajaran tentang damai dan kasih yang kuat. Di sisi lain, kita membaca tentang pedang dan perpecahan keluarga. Ini bukan sekadar perbedaan kecil, ini terlihat seperti kontradiksi langsung. Bagaimana kita bisa mendamaikan dua sisi Yesus ini? Apakah Alkitab saling bertentangan? Memahami pedang bukan kekerasan fisik, melainkan pilihan yang nyata. Para teolog dan penafsir Alkitab selama berabad-abad telah bergumul dengan ayat ini, dan mayoritas sepakat pada satu hal. Pedang, di sini tidak mengacu pada kekerasan fisik atau perang literal. Yesus tidak datang untuk memulai perang senjata. Jika demikian, apa maksudnya? Pedang, di sini adalah sebuah metafora, sebuah gambaran kuat tentang perpecahan dan ujian yang tak terhindarkan yang akan dibawa oleh Injil. Mengapa? Karena Injil menuntut komitmen total dan pilihan yang kuat. Prioritas kerajaan Allah. Yesus datang untuk mendirikan kerajaan Allah, dan tuntutan untuk mengikutinya adalah mutlak. Injil menuntut kita untuk menempatkan Allah di atas segalanya, bahkan di atas ikatan keluarga terdekat sekalipun. Ini bukan berarti Yesus membenci keluarga, melainkan ia menegaskan bahwa tidak ada kasih yang boleh menyaingi kasih kita kepada Tuhan. Kebenaran yang memisahkan, kebenaran Injil adalah pedang yang memisahkan kebenaran dari kesalahan, terang dari kegelapan. Ketika seseorang memilih untuk mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, pilihan ini seringkali tidak diterima oleh semua anggota keluarga, terutama jika mereka memiliki keyakinan atau nilai yang berbeda. Ini bisa menciptakan ketegangan, argumen, bahkan pengucilan. Ujian kesetiaan. Ayat ini juga berfungsi sebagai peringatan realistis. Yesus tidak menawarkan janji kehidupan yang mudah dan tanpa masalah. Sebaliknya, ia memperingatkan bahwa mengikutinya mungkin akan menuntut harga yang mahal, termasuk konflik dengan orang-orang terdekat yang tidak memahami atau tidak setuju dengan pilihan iman Anda. Bukan tujuan, tapi konsekuensi. Perpecahan itu bukanlah tujuan Yesus. Tujuannya adalah keselamatan dan damai yang sejati. Namun, dalam dunia yang menolak kebenarannya,
Perpecahan menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan dari pilihan untuk mengikutinya. Mengapa Yesus mengatakannya sedemikian keras? Yesus seringkali menggunakan bahasa yang kuat dan hiperbola untuk menekankan poinnya. Ia tidak ingin murid-muridnya salah paham. Ia ingin mereka tahu bahwa jalan yang ia tawarkan bukanlah jalan yang mulus, tapi jalan yang membutuhkan pengorbanan, bahkan mungkin kehilangan hubungan yang paling berharga di dunia ini demi hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Ini adalah ajaran tentang komitmen tertinggi. Kasih kepada Allah harus lebih besar dari kasih kita kepada siapapun atau apapun. Jika iman kepada Yesus menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga, itu bukan karena kesalahan iman itu sendiri, melainkan karena reaksi dari mereka yang menolak atau tidak memahami komitmen tersebut. Jadi, apakah Yesus pembawa damai atau pedang? Jawaban sebenarnya adalah keduanya, tetapi dengan pemahaman yang tepat. Yesus adalah pangeran damai yang membawa damai sejati, yaitu damai dengan Allah dan damai di dalam hati, damai yang melampaui pemahaman dan tidak tergantung pada keadaan eksternal. Namun, ia juga adalah pedang yang memisahkan kebenaran dari kesalahan dan menuntut pilihan yang keras. Pilihan nyata ini, sayangnya, seringkali akan memicu konflik di dunia yang masih menolak kebenarannya. Kitab Matius yang kontroversial ini bukan dimaksudkan untuk membuat kita takut, melainkan untuk mempersiapkan kita. Untuk mengingatkan bahwa hidup dalam iman sejati mungkin menuntut pengorbanan, bahkan jika itu berarti perpecahan dengan orang-orang terdekat. Namun, di tengah perpecahan itu, ada janji damai yang lebih besar yang hanya dapat ditemukan dalam Dia. Bagaimana pandangan Anda tentang ayat yang kuat ini? Apakah ia mengubah cara Anda melihat Yesus? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita terus belajar dan berdiskusi bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten yang menggali kedalaman Alkitab. Sampai jumpa di video berikutnya.